Jumpa kembali di MCD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan judulnya Iman adalah dasar pengharapan kita karena percaya keberadaan dan janji Tuhan itu. Jadi iman adalah dasar pengharapan bagi kita teman-teman. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan janji Tuhan itu nyata teman. Nah ini yang saya coba mau bahas teman-teman. Coba kita masuk dulu di kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 6 ayatnya 1 sampai 15. Coba saya bacakan teman-teman. Pasal apa, kitab Yohanes pasal 6 ayatnya 1 sampai 15. Di sini judul perikopnya Yesus memberi makan 5.000 orang teman-teman. Nah seperti biasa Yesus itu adalah firman yang hidup, dan untuk saat sekarang saya nyatakan, saya impresikan gitu dengan seolah-olah Yesus itu adalah secara universal adalah firman Tuhan itu. Jadi siapa tahu bisa di cross check dengan firman Tuhan bagi agama lain gitu. Misalnya di muslimnya coba di cross check dengan firman Tuhan di Al-Quran, dan mungkin di Konghucunya mungkin dengan kitab-kitab Nabi Konghucu, atau mungkin di Budanya dengan Buddha Siddhartha Gautama, atau Hindunya gitu. Coba di cross, siapa tahu sama teman-teman. Jadi saya bacakan lagi sekali lagi perikopnya. Firman Tuhan memberi makan 5.000 orang gitu. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus gitu, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Jadi ini Yesus ini tanya seperti itu kepada Filipus, salah satu muridnya Yesus gitu. Jadi di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan gitu. Jadi Yesus tanyakan ke Filipus seperti itu gitu. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah ini satu bentuk Tuhan bisa seperti itu teman-teman. Seolah nanya ke Filipus gitu, padahal dia udah tahu jawabannya gitu ya. Seolah coba kita Tuhan Yesus menguji Filipus gitu dengan menanyakan di mana kan kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan gitu. Ini pertanyaan ini, beli roti untuk 5.000 orang gitu dengan kondisi kas yang tidak cukup, dan juga ada bukan di kota gitu. Untuk 5.000 orang itu kan nggak mudah mencari rotinya bagaimana. Jadi kendalanya dua teman. Jadi secara kas uang materinya bisa kurang, bisa juga kalau kasnya ada nggak cukup gitu ya, untuk membeli roti untuk 5.000 orang ini nggak cukup teman-teman. Nah ini cuman tetap Yesus lemparkan ke Filipus sebagai bentuk untuk ujian iman gitu, ujian ke Filipus, apakah Filipus percaya gitu dengan Yesus gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Padahal Yesus tahu katanya bahwa apa yang akan dilakukan itu tahu. Hal itu dikatakannya, maksudnya hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus pasti akan mujizat itu. Yesus sudah tahu, tapi kan Filipus tidak tahu gitu akan diperbuat mujizat gitu. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka itu, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah itu roti 200 dinar gitu, ya tidak akan cukup untuk mereka itu, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja gitu. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu gitu? Jadi uang 200 dinar untuk apa? Untuk orang sebanyak itu gitu. Sebaliknya 5 roti 2 ikan pun apa gunanya gitu untuk kasih makan 5.000 orang itu gitu. Nah terus kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ gitu. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kendaki gitu. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang gitu.
Nah, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potong-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan, teman-teman. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia gitu. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, yang menyingkir menyingkir pula ke gunung seorang diri gitu. Jadi ini kalau di cerita mujizat, teman-teman. Jadi maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potong-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi ini kan satu mujizat, teman. Jadi 5 roti 2 ikan, 5 roti untuk 5.000 orang, belum termasuk untuk perempuan dan anak-anak gitu. Itu berarti kan di atas 5.000 orang dari asalnya itu 5 roti dan 2 ikan. Nah, yang aneh gitu, setelah selesai makan, sisa-sisa roti dan ikan itu dikumpulkan, itu ada 12 bakul gitu. Jadi padahal startnya itu dari 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang lebih, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, sisanya masih ada 12 bakul. Ini namanya mujizat, teman-teman. Nah, ini saya cerita seperti ini, teman-teman, karena saya alami itu, teman-teman. Jadi waktu saya mengenal Tuhan itu, awal-awal saya mengenal Tuhan pada tahun 2000, terima Tuhannya 2007, teman-teman. Tapi untuk belajar mengenal Tuhan itu dari tahun 2000, teman-teman. Jadi waktu tahun 2000 itu untuk kehidupan saya itu terjadi mujizat, teman-teman. Mujizat pertama dalam hidup saya bahwa memang Tuhan nyata gitu, membuat mujizat untuk hidup saya. Pasti dalam hal itu karena saya pengusaha, ya terkait dengan usaha dan keuangan, ekonomi, keuangan saya gitu. Nah, ini Tuhan buktikan bahwa memang Tuhan bikin mujizat ya, ada untuk masalah ekonomi saya, dan jadi akhirnya saya mulai tergerak gitu untuk mengerti firman Tuhan. Jadi, nah ini mujizat itu gunanya gitu, teman-teman. Untuk orang yang tadinya belum kenal atau tidak mengenal Tuhan, yang mujizat itu sangat diperlukan. Untuk orang yang percaya diri bahwa sudah percaya Tuhan dan mengenal Tuhan, tapi tidak dengan dasar firman Tuhan, sama dibutuhkan mujizat-mujizat seperti ini. Tanpa mujizat-mujizat ini susah gitu untuk kita mau percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu berkuasa gitu. Itu susah. Jadi startnya itu biasanya Tuhan pergunakan yang mujizat gitu untuk bisa membuat kita beriman percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Nah, nanti Tuhan ajak lebih dalam setelah percaya bahwa Tuhan itu ada, ya biasanya Tuhan ajak untuk mengerti akan firman lebih dalam, dan mulai dibawa untuk bisa beriman secara lebih ya, dan juga diajar gitu bagaimana memiliki kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, dan juga diajar untuk mengerti gitu ya, bahwa firman Tuhan itu yang benar itu harus bagaimana gitu. Nanti ujung-ujungnya, teman-teman, kita jadi tahu gitu apa sih yang Tuhan rancangkan dan kehendaki yang sebenarnya gitu. Nah, itu yang tahapannya seperti itu, teman-teman. Jadi kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 ini adalah mujizat, cerita mujizat, dan saya alamin itu, sehingga lewat mujizat ini saya jadi bisa beriman bahwa Tuhan itu ada dan memang ada kuasanya gitu ya. Kuasanya ya tadi mujizat ya itu gitu. Nah, cuman kalau dalam hal kitab Yohanes pasal 6 ayat 1-15 ini ceritanya soal makanan, hidup makanan untuk 5.000 orang, tapi kalau untuk saya pribadi, saya alamin ya urusan ekonomi di keuangan saya di perusahaan gitu. Ini saya alami. Nah, cuman kan tidak berdiri di sini, teman-teman. Jadi istilahnya mujizat itu adalah alat untuk menyatakan bahwa iman percaya kita bahwa Tuhan itu ada. Tapi kan butuh iman-iman langkah-langkah berikutnya gitu. Nah, ini saya coba bacakan cross check, teman-teman, dengan kitab Ibrani, teman-teman. Kitab Ibrani pasal 11 ayatnya 1 sampai 6. Coba teman-teman cari kitab Ibrani, teman-teman, pasal 6. Pasal 11, teman-teman. Iya, salah, teman-teman. Kitab Ibrani pasalnya pasal 11, teman-teman. Ayatnya 1 sampai 8. Kitab Ibrani 11 ayatnya 1 sampai 8, teman. Nah, ini saya coba bacakan perikopnya, judulnya saksi-saksi iman, teman. Judul perikopnya saksi-saksi iman itu. Ibrani 11
ayat 1-8. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah ini bedanya gini teman, iman itu seperti ini gitu. Nah orang dunia tidak suka teman, orang dunia itu tidak suka iman yang seperti seperti ini gitu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu. Nah kalau orang dunia pengennya kan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Orang dunia ingin itu teman, tidak ingin yang tidak dilihat gitu. Kalau tidak dilihat ya tidak beriman, tidak percaya gitu. Jadi iman atau saya ganti iman percaya atau saya ganti percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Itu orang dunia teman. Orang dunia menghendaki seperti itu. Jadi pengharapan itu harus nyata gitu. Tapi kalau di dalam rohani justru kebalik, iman atau iman percaya atau percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bedanya duniawi dan rohani di sini teman. Duniawi itu pengennya pengharapan dengan kenyataan gitu, yang terlihat secara nyata. Tapi kalau bicara rohani itu beda teman. Jadi bagaimana kita berpengharapan untuk sesuatu yang tidak kelihatan gitu. Nah ini orang dunia jelas nggak suka. Orang yang berkeyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan pun tidak suka teman-teman akan firman semacam ini gitu. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah ini jadi kalau cerita orang sudah dalam mengenal mengerti firman Tuhan, nanti firman katakan seperti ini nangkep gitu. Jadi pada awal mulanya ya firman yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada benar. Nah ini iman itu berlanjut sampai ke kitab Ibrani 11 ayat 1 tadi gitu. Ya bahkan sampai ke sekarang benar, ke hidup kita gitu. Apa yang kita alami dalam hidup ya kita harus punya iman yang kita harapkan tapi belum kelihatan gitu. Itu dasarnya iman yang dari versi rohani seperti itu gitu. Karena iman Habel, nah ini cerita satu persatu tokohnya nih teman. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain gitu. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati gitu. Nah ini kembali lagi ya bagaimana kita beriman itu ya dengan cara ya mempersembahkan yang terbaik teman-teman untuk Tuhan gitu, yang terbaik dan berkenan untuk Tuhan gitu. Nah karena iman Henok gitu, Henok terangkat karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah gitu. Nah, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini juga penting nih teman di ayat 6 teman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita tidak memiliki iman itu susah, percuma teman-teman ya. Bahwa percaya Tuhan itu ada, bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sempurna, yang sejati, yang untuk mencapai sampai tingkat ke alam akhirat itu susah teman. Jadi tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah ini caranya gitu teman. Yang saya alami itu ya dengan cara Tuhan membuat mujizat bagi hidup saya. Akhirnya saya jadi percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah sama aja dengan cerita tadi di kitab Yohanes pasal 6 ayat 1-15 gitu. Ya bahwa ya bagaimana caranya mujizat-mujizat itu membuat murid-murid si Yesus ini seolah-olah jadi percaya bahwa firman Tuhan itu ada kuasanya, ya bahwa Tuhan itu ada gitu. Nah ini sama dong. Begitupun mungkin ke 5.000 orang tadi gitu, 5.000 orang tadi gitu. Ya juga dengan awalnya cuma 5 roti 2 ikan ini, ya harusnya mereka juga akan itu kan mengalami mujizat. Mestinya mereka juga jadi akan mulai beriman percaya bahwa Tuhan itu minimal ada gitu. Ya itu yang mujizat itu gunanya untuk itu teman-teman. Karena iman
Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan lainnya gitu, dengan imannya. Jadi sesuai dengan imannya gitu. Nah, ini berlanjut ke ayatnya ke-8 teman-teman, berarti yang terakhir. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju gitu, di tempat yang tuju. Nah, pertama tadi cerita kalau yang terkait dengan saya teman-teman, ini mungkin saya langsung masuk ke draft saya aja teman-teman, karena sudah saya bacakan kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Saya juga udah bacakan kitab Ibrani 11 ayat 1 sampai 8. Nah, ini kalau berkaitan dengan hidup saya, kesaksian hidup saya gitu. Yohanes 6 1 15 itu adalah yang tadi, bagaimana caranya Tuhan membuat mujizat pada tahun 2000 ya akan apa ya? Pemberesan masalah ekonomi itu sesimpel itu gitu. Kalau tanpa mujizat Tuhan nggak mungkin ya itu terjadi dalam kemampuan saya gitu. Nah, akhirnya ya jadi saya percaya bahwa dengan mujizat Tuhan beresin soal ekonomi saya tahun 2000, saya jadi punya iman percaya bahwa Tuhan itu ada. Meskipun saya belum mengenal, belum mengerti ini Tuhan tuh bagaimana, saya nggak ngerti. Soal firman juga saya nggak ngerti. Minimal saya sudah punya iman percaya bahwa Tuhan itu ada. Buktinya yang menyelesaikan gitu ya, dengan adanya mujizat menyelesaikan ekonomi saya, bahwa Tuhan itu ada gitu. Itu cerita di kitab Yohanes 6 pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tapi kalau kita bicara kitab Ibrani 11 1 sampai 8 untuk hidup saya, ya ini balik lagi teman-teman. Jadi yang namanya kitab Ibrani 11 1 8 ini ya berbicara bagaimana caranya kita harus beriman gitu. Dan khususnya di ayat yang saya kena sekali itu ya cerita di ayat 8-nya teman-teman. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusaka, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, yang saya alami teman-teman, setelah tahun 2000 ya berkembang menjadi setelah urusannya udah beres semua, permasalahan udah beres soal ekonomi, keuangan juga, perputaran keuangan sudah beres. Nah, timbul 3 tahun setelah tahun 2000 ya, setelah saya itu kan kalau problem saya kan problemnya tahun 98 karena krisis moneter itu dan berlanjut sampai tahun 2000. Nah, masalah mujizat Tuhan terjadi itu 2001 teman-teman. Tapi waktu 2003 berarti 2 tahun dari 2001 itu ya kembali lagi ada nubuatan yang lain gitu yang mengatakan bahwa ya kalau tahun 2000 kan ada nubuatan yang mengatakan bahwa Tuhan yang akan beresin soal ekonomi saya gitu. Nah, orangnya sama, 4 orang dari Jakarta tadi gitu. Nah, tapi tahun 2003 dengan 4 orang yang sama yang mengatakan bahwa Tuhan pengen saya melepaskan operasional. Nah, waktu saya lepaskan operasional, saya itu mengalami iman seperti Abraham tadi teman-teman ya. Jadi karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Jadi buat saya hampir sama teman-teman dengan kejadian bahwa Tuhan melalui 4 hamba Tuhan gitu yang dari Jakarta itu bernubuat bahwa saya harus melepaskan operasional. Saya nggak ngerti loh, lepasin operasional ini untuk apa, tujuannya mau apa gitu. Sedangkan waktu itu anak buah saya masih ada 1.500 orang teman-teman. Ini bagaimana? Mungkin kategori disebut perusahaan besar juga belum gitu, tapi kecil juga tidak teman-teman, karena sudah 1.500 orang gitu. Nggak mudah gitu bagaimana saya melepaskan operasional. Tapi ya karena balik lagi mujizat pertama pada tahun 2001 gitu ya, jadi saya tetap percaya teman-teman. Saya percaya bahwa ya ini kehendak Tuhan gitu. Jadi akhirnya saya lakukan teman-teman. Saya lakukan melepaskan operasional meskipun tidak tahu gitu, tidak tahu sama sekali maksud Tuhan apa, mau apa, Tuhan mau bawa saya kemana, nggak tahu. Jadi kalau saya bicara di kitab Ibrani 11 ayat 8 ini mirip-mirip teman-teman, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kalau saya berangkat dengan tidak mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dengan saya melepas operasional itu gitu, dengan nubuatan 4 orang hamba Tuhan bahwa saya harus melepaskan operasional perusahaan itu yang sedang berjalan, yang tadinya sudah nggak jalan
tahun 2000 2001 dibikin jalan oleh Tuhan, ya akhirnya 2003 saya mesti lepaskan lagi. Jadi sama aja teman-teman. Jadi lalu saya berangkat dengan tidak mengetahui, lalu saya melepaskan operasional gitu karena nubuatan itu dengan tidak mengetahui ya apa yang saya tuju gitu. Saya nggak ngerti. Jadi mirip-mirip teman-teman. Jadi kalau buat saya ini terkait gitu. Jadi kembali lagi terkait antara kitab Yohanes pasal 6 ayat 1:15 bicara mujizat sehingga saya percaya bahwa Tuhan itu ada dan ada kuasanya. Ibrani pasal 11 ayat 1:8 itu yang menyatakan mujizat tadi gitu teman. Jadi dari mujizat itu ya saya tetap diangkat iman ke iman ya sampai tahun 2001 2003 saya diangkat iman lagi untuk berani melepaskan operasional tanpa tahu loh apa yang maksud tujuan Tuhannya apa. Saya nggak ngerti, saya pun nggak ngerti saya lepasin apa sih gitu, tujuannya nggak ngerti juga gitu. Jadi mirip-mirip cerita Abraham itu teman. Dan saya rasa teman-teman juga sama apabila teman-teman simak apa yang terjadi di hidup teman-teman. Pasti ada terkait seperti ini teman-teman. Tinggal masalahnya mau nggak bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan memang setiap yang terjadi dalam hidup kita yaitu di bawah kontrol Tuhan gitu. Pasti Tuhan tahu itu. Nah kalau kita bisa kaitkan semua kehidupan kita dengan Tuhan, ya akhirnya banyak kesaksian dan apa yang kita alami dalam hidup itu ya semua kesaksian yang butuh diberitakan kepada teman-teman yang lain, ke sesama kita, agar orang lain juga mengenal bahwa Tuhan itu ada dan firman Tuhan itu ada gitu. Kuncinya itu teman-teman. Nah ini saya mulai bacakan aja teman-teman. Tuhan tingkatkan iman percaya kita kepada pribadi dan firman-Nya gitu. Jadi Tuhan tingkatkan iman percaya kita kepada pribadi Tuhan dan firman-Nya gitu. Ya pribadi Tuhan dan firman Tuhan-Nya gitu. Itu biasanya tingkatkan seperti itu. Dengan mencobai kita dengan berbagai situasi dan kondisi serta perihal yang terjadi teman-teman. Jadi semua juga pasti ada permasalahan yang timbul gitu. Terutama saat kita alami permasalahan hidup. Tidak beda saat Filipus dicobai dalam firman Yohanes 6 ayat 6 tadi. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, si Filipus tadi, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya gitu. Jadi ya jelas Yesus tahu gitu, tahu semua apa yang diinginkannya. Begitupun firman Tuhan teman-teman. Firman Tuhan itu tahu loh. Ya kenapa kita mesti ngalamin ini itu, kalau kita lebih dalam mengenal-mengerti firman Tuhan, kita akan tahu semua gitu. Makanya kalau orang yang sudah lebih dalam mengenal dan mampu mengerti firman Tuhan serta mampu melakukan firman Tuhan, biasanya udah nggak perlu mujizat lagi teman-teman. Karena mereka udah tahu gitu. Ya sesuai yang mereka dalami firman-Nya gitu. Mereka udah tahu ya bahwa dan mengerti bahwa ini firman ini ajak kita kemana gitu. Itu orang-orang yang mengenal mengerti akan firman sudah tahu itu. Orang yang tingkat level imannya sudah dewasa rohani akan nggak kebingungan butuh banget mujizat dari Tuhan gitu. Nggak terlalu butuh begitu teman. Jadi yang dibutuhkan adalah pengenalan akan firman, ya bagaimana kedalaman mampu mengerti firman Tuhan dan bagaimana meningkatkan level iman percaya untuk berani melakukan firman Tuhan. Kunci cuma itu, udah nggak terlalu ributin mujizat teman-teman. Tuhan tingkatkan iman kita sesuai dengan tingkat kedewasaan iman kita. Jika iman kita masih belum dewasa, maka mujizat adalah cara Tuhan menunjukkan keberadaan dan kuasa agar kita jadi makin beriman dari dari permasalahan ke permasalahan gitu, dan dari mujizat ke mujizat serta dari tingkat iman ke tingkat iman berikutnya gitu. Jadi ini yang tidak berhenti teman. Jadi Tuhan melatih meningkatkan iman kita itu dari yang seperti ini gitu, dari permasalahan ke permasalahan, dari antisipasi mujizat ke mujizat, ya dari iman ke iman berikutnya teman. Ini nggak pernah berhenti sampai kita meninggal dunia teman-teman. Ini nggak pernah berhenti gitu. Tuhan tingkatkan iman kita dengan dapat ucapkan syukur dalam kita hadapi permasalahan. Jadi Tuhan salah satu Tuhan meningkatkan iman kita itu adalah bagaimana Tuhan melatih kita untuk bersyukur dalam kondisi seperti apapun juga, dalam menghadapi permasalahan apapun juga kita harus bersyukur gitu. Nah ini bukti bahwa kita ini naik level iman ibu apabila kita dalam permasalahan tapi bisa mengucap syukur. Dan ini juga ucapan syukur ini juga yang kembali lagi yang menyelesaikan permasalahan kita teman-teman.
Jadi seperti bolak-balik begitu gitu. Jadi permasalahan kita bersyukur, lah lewat bersyukur itu permasalahan jadi selesai gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Tuhan tingkatkan iman kita dengan harus dapat mengucapkan syukur dalam kita hadapi permasalahan. Karena permasalahan yang disertai dengan keraguan dan kesulitan serta penderitaan yang akan membuat kita akan makin beriman. Justru dari problem ini gitu, dari problem yang permasalahan tadi, yaitu justru berujung bagaimana akan makin beriman gitu, dan berpengharapan, cuman bukan beriman saja tapi juga berpengharapan teman-teman. Karena apa? Karena sudah mengerti akan janji-janji Tuhan gitu, sehingga kita lebih berpengharapan kepada Tuhan. Jadi iman itu dasar awalnya, dasarnya gitu ya, tapi langkah berikutnya ya harus ada kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman teman, supaya kita tahu janji-janji Tuhan. Nah, waktu kita tahu janji-janji Tuhan, ya timbul di sini bukan cuma iman aja, ya kita makin beriman dan berpengharapan serta makin berani melakukan firman Tuhan sebagai bentuk kasih nyata kita dengan taat akan Tuhan gitu. Jadi kaitannya gitu teman-teman. Makanya kalau kita udah startnya dari iman itu kan istilahnya bagaimana kita percaya di level dasar sebelum dewasa rohani bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu nyata gitu. Itu jelas iman itu butuh itu. Tapi begitu kita masuk ke lebih dalam ke iman berikutnya, iman dasar itu seperti itu dasar dari iman. Tapi kalau bicara iman yang lebih dari dasar itu ya butuh pengenalan pengertian akan firman Tuhan teman-teman. Begitu kita mengerti firman Tuhan, kita jadi akhirnya tahu janji-janji Tuhan. Begitu kita tahu janji-janji Tuhan, berarti kita tahu apa yang kita harapkan gitu apabila kita hidup bersama dengan Tuhan gitu. Nah, waktu kita makin mengerti firman Tuhan, makin tahu apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rancangkan kehendaki. Nah, biasanya ujungnya teman-teman, kita akhirnya lebih berani melakukan firman Tuhan gitu. Kenapa kita berani melakukan firman Tuhan? Karena iman kita, karena pengharapan kita, dan karena pengertian kita akan jadi rancangan dan kehendak Tuhan itu seperti ini loh ya. Jadi buat kita sendiri loh, bukan buat Tuhan itu, buat kita sendiri. Kalaupun Tuhan mau ya bukan buat Tuhan, tapi buat kita sendiri dan juga buat sesama kita gitu. Tuhan tidak pernah minta apa-apa teman-teman. Jadi keselamatan itu dibutuhkan oleh kita pribadi, atau kalau kita jadi alat Tuhan ya kita menjadi alat Tuhan untuk bagaimana memberitakan, menyaksikan kehidupan kita. Kalau bicara mentor rohani, bicaranya beda ya, bagaimana mengajarkan firman Tuhan gitu, bagaimana mengajarkan firman Tuhan. Tapi kalau saya karena pengusaha atau teman-teman juga yang di karir gitu, ya bukan berarti mengajarkan firman Tuhan, tapi menyaksikan saja bagaimana kita hidup bersama Tuhan dan bersama Tuhan dan memang bersama dengan firman Tuhan gitu. Intinya gitu. Nah, waktu kita sudah punya iman yang lebih, kita karena mengharapkan janji-janji Tuhan, ya akhirnya kita tahu rancangan dan kehendak Tuhan. Setelah kita tahu rancangan dan kehendak Tuhan, timbul kasih kita kepada Tuhan. Nah, bentuk kasih ini kepada Tuhan yang nyata adalah bagaimana kita menjadi taat melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi kalau kita bicara secara rohani, yang namanya kasih gitu, karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan itu benar-benar habis-habisan membela kita pribadi karena kasih. Karena begitu kita mengenal itu, berarti kita jadi timbul kasih kepada Tuhan gitu. Nah, bentuk kasih secara rohani yaitu dengan taat melakukan firman Tuhan gitu. Kenapa? Karena waktu kita melakukan firman Tuhan gitu, waktu kita taat melakukan firman Tuhan, berarti rancangan dan kehendak Tuhan yang untuk kita itu terjadi, teman-teman. Jadi kuncinya itu. Jadi kalau kita cross check lagi iman, pengharapan dan kasih dalam arti yang melakukan firman itu gandeng, teman-teman. Bagaimana iman sebagai iman dasar kita dengan cara membuat mujizat, diangkat lagi iman-iman ke tingkat berikutnya dengan cara ya bagaimana mengerti firman Tuhan sehingga kita tahu janji Tuhan. Nah, kita akhirnya masuk lagi ke pengharapan untuk apa yang Tuhan janjikan itu. Nah, setelah kita masuk ke dalam pengharapan itu, kita tahu gitu bahwa ini adalah untuk rancangan kehendak Tuhan bagi hidup kita dan sesama kita. Akhirnya timbul kasih. Nah, waktu kasih itu ya berarti melakukan taat, melakukan firman Tuhan. Kaitannya putar-putarnya siklusnya gitu, teman-teman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini yang tadi saya katakan awal.
orang dunia itu nggak suka teman, benar-benar nggak suka. Orang dunia itu pengennya percaya, kalau saya percaya adalah kalau segala sesuatu yang kita harapkan itu nyata terjadi, baru kita percaya gitu. Jadi kalau tidak ada buktinya, ya udah jangan banyak ngomong gitu, gampangnya gitu. Sedangkan kalau iman secara rohani itu seperti itu. Tapi kalau bicara orang di dunia, bukan iman teman-teman, berarti cuma percaya gitu. Percaya adalah ya segala sesuatu yang nyata gitu. Ya bahwa saya mau meminjamkan uang kepada Anda 1 juta, itu kan benar-benar mesti ada wujud nyata 1 jutanya teman-teman. Kalau tidak ada wujud 1 jutanya, itu seolah ya nggak bisa dipercaya, ya cuman ngomong doang gitu, ngomong tok gitu. Tapi kalau iman itu bukan percaya teman, iman itu adalah percaya tapi dalam bentuk yang udah kerohani gitu. Nah orang itu ya berarti benar-benar bahwa yang Tuhan, yang firman Tuhan janjikan keselamatan akhirat itu kan baru kita akan alami setelah kita meninggal teman-teman. Nah itu kan tidak nyata gitu. Ya, nah itu kita bisa percaya enggak gitu. Ada juga firman yang mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru kemudian akan ditambahkan. Sama teman-teman. Ya, berarti kita harus mencari dahulu ya Tuhan dan firman-Nya gitu. Padahal kan tambahannya belum nyata teman-teman. Nah sama aja dengan Abraham yang tadi kan kayak disuruh pergi pindah kota meskipun nggak tahu loh ke kota manapun nggak tahu ya di kota itu apakah Abraham akan lebih sukses duniawinya, apa lebih bahagia keluarganya, nggak tahu gitu. Tapi Abraham harus melangkah itu. Nah iman itu seperti itu teman-teman. Jadi kita itu dilatihkan iman ke iman itu ya karena kita akan seperti itu gitu. Jadi intinya ya cuma gitu, beriman itu beda dengan percaya gitu. Kalau percaya itu bagi orang dunia adalah yang harus nyata, apa yang diharapkan ya harus nyata. Tapi kalau bicara iman itu adalah apa yang kita harapkan, janji-janji Tuhannya gitu. Ya itu ya tidak nyata untuk saat ini. Tapi butuh iman ya untuk percaya bahwa nanti akan terjadi meskipun sekarang tidak nyata. Ya contohnya yang tadi saya katakan gitu. Ya satu soal keselamatan akhirat itu terjadi kan nanti di alam akhirat setelah kita meninggal, bukan sekarang berarti gitu. Yang kedua contohnya firman di kitab Matius pasal 6:33 gitu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan tambahkan. Ya berarti kan nggak bisa kita mengharapkan hal-hal duniawinya dulu sebagai tambahan gitu. Yang kita mesti cari dulu, membuktikan, cari Tuhan, cari firman-Nya, baru bisa firman Tuhan menyatakan bahwa nanti Tuhan akan tambahkan secara duniawi kepada kita. Tapi kan belum terjadi teman-teman. Nah itu iman itu seperti itu teman-teman. Jadi nggak mudah teman-teman. Jadi ya segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat ya memang iman seperti itu gitu. Karena iman kita akan persembahkan hidup kita yang terbaik dan berkenan serta taat melakukan firman-Nya. Oleh karena percaya Tuhan ada dan percaya Tuhan akan genapi semua janji-janjinya gitu. Jadi firman itu seperti itu teman, bahwa Tuhan itu ada dan kita percaya bahwa Tuhan itu akan genapi janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya gitu. Ibrani 11 ayat 8 teman-teman. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya gitu. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah ini tadi saya sudah ceritakan, saya pribadi juga ngalamin itu meskipun dalam bentuknya suruh berhenti tinggalkan operasional perusahaan tanpa harus nutup perusahaan gitu. Perusahaannya ditutup enggak. Tetap perusahaan berjalan tapi saya mesti meninggalkan operasional perusahaan gitu. Dengan tim saya saja ya saya sendiri nggak ngerti gitu. Maksud Tuhan mau ajak saya kemana? Ini sama aja. Abraham waktu pindah kota ninggalin Ur-Kasdim itu juga dari kota ke kota itu Abraham tidak ngerti apa maksudnya Tuhan gitu. Apa tujuan Tuhan minta dia untuk meninggalkan itu, nggak ngerti. Apakah ujungnya nanti akan lebih sukses duniawinya, apakah akan hidup keluarganya lebih bahagia? Nah ini nggak ngerti. Kalau orang dunia sih umumnya kan dua itu teman, selalu mikir kesulitan duniawi dan kebahagiaan keluarga. Itu orang baik teman. Kalau orang jahat kadang-kadang kalau udah sukses duniawi ya lupa sama bahagia keluarga, yang penting foya-foya sendiri atau malah ngawur hidupnya gitu. Itu ada yang seperti itu gitu. Nah ini seperti itu. Hal ini saya dengan di kitab Matius gitu ya. Jadi hal ini sama dengan kitab di Matius 6 ayat 33 yang saya katakan gitu. Cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada kita gitu. Ini sama dong, tadi saya udah jelaskan bahwa memang ya urusan iman itu kadang-kadang segala sesuatu yang kita harapkan tapi tidak nyata gitu. Contohnya tadi saya udah tekankan sekali lagi, ya urusan kalau Tuhan pengen kita dapatkan keselamatan akhirat, ya baru kita dapatkan nanti, bukan sekarang. Setelah kita meninggal gitu, baru kita dapatkan itu. Yang kedua, contoh yang paling gampang, yaitu di Matius 6:33 tadi, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti cari Tuhan dan firman-Nya gitu, kebenaran firman-Nya, baru yang hal-hal duniawi dicukupi, ditambahkan gitu. Nah masalahnya, apakah kita percaya gitu bahwa setelah kita mencari Tuhan, terus nanti Tuhan kasih tambahan? Kalau iya kasih tambahan, kalau tidak, nah ini butuh iman lagi teman. Mudah-mudahan bisa diketangkap teman-teman. Jadi iman adalah dasar pengharapan kita karena percaya keberadaan Tuhan dan juga janji Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.